generasi smart, kali ini kita akan belajar ekonomi mengenai materi jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang untuk akun piutang tak tertagih dan beban yang masih harus dibayar. Bersama saya Suhartina, simak video ini sampai selesai ya. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo akun agar memperlihatkan keadaan yang sebenarnya. Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa jurnal penyesuaian berfungsi sebagai jurnal untuk menyesuaikan akun-akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban agar mencerminkan saldo yang sebenarnya. Sumber pencatatan untuk menyusun jurnal penyesuaian ini adalah dari neraca saldo dan data penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Nah, dari beberapa akun pada perusahaan dagang yang memerlukan jurnal penyesuaian, pada video kali ini kita akan membahas penyesuaian tentang akun piutang tak tertagih dan beban yang masih harus dibayar. Apa sih itu piutang tak tertagih? Piutang tidak tertagih merupakan risiko yang dialami perusahaan akibat tidak tertagihnya piutang dagang. Transaksi piutang tak tertagih ini diperlakukan sebagai beban perusahaan. Mengapa menjadi beban perusahaan? Karena perusahaan belum mendapatkan hasil dari transaksi yang mengakibatkan munculnya piutang dagang. Umumnya, piutang tidak tertagih muncul dalam suatu perusahaan karena debitur mengalami kebangkrutan sehingga tidak dapat ditagih lagi. Nah, jurnal penyesuaian yang digunakan ada dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Generasi smart, kita perhatikan tabel di samping, ada dua metode yang digunakan. Yang pertama, metode langsung. Metode ini digunakan jika piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih lagi. Jurnal yang digunakan adalah beban kerugian piutang dagang di debit dan piutang dagang di kredit. Dikatakan metode langsung karena langsung mengurangi piutang dengan cara mengkredit akun piutang dagang. Nah, langsung saja ya kita lihat contoh soal berikut. Piutang pada PT ABC sebesar 1 juta tidak dapat ditagih lagi karena perusahaan tersebut sudah bangkrut. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban kerugian piutang dagang di debit dan piutang dagang di kredit sebesar 1 juta rupiah. Nah, digunakan metode langsung karena benar-benar tidak dapat ditagih lagi, karena jika perusahaan sudah bangkrut maka tidak bisa lagi ditagih piutang yang ada. Kemudian metode yang kedua yaitu metode tidak langsung. Metode ini digunakan jika piutang dagang masih ada kemungkinan untuk diterima dari debitur. Perusahaan hanya membuat pencadangan atau perkiraan saja atas piutang dagang yang belum diterima. Nah, jurnal yang digunakan adalah seperti yang ada di tabel di samping ini ya. Nah, dikatakan metode langsung karena memunculkan akun baru, yaitu cadangan kerugian piutang dagang. Akun cadangan kerugian piutang dagang ini masuk pada kelompok aktiva, tetapi sifatnya mengurangi piutang. Perlakuannya seperti akumulasi penyusutan aktiva. Contoh soalnya, UD Sukses Mulia menentukan besarnya penyisihan piutang tak tertagih sebesar 2% per tahun dari jumlah piutang dagang. Di neraca saldo, jumlah piutang dagang sebesar 15 juta. Nah, generasi smart, ketika kita mendapatkan soal seperti ini, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung berapa nilai piutang yang ditaksir tidak dapat lagi ditagih. Nah, karena ditaksir 2%, maka 2%-nya dikali dengan jumlah piutang yang ada di neraca saldo sebesar 15 juta rupiah, dan itu sebesar 300.000, sehingga jurnal penyesuaiannya adalah
beban kerugian piutang dagang didebit sebesar 300.000 dan cadangan kerugian piutang dagang dikredit 300.000. Generasi Smart, selanjutnya kita akan membahas penyesuaian akun beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar merupakan beban yang telah menjadi beban pada periode akuntansi berjalan namun belum dibayar atau akan dibayar pada periode akuntansi berikutnya. Contoh biaya yang masih harus dibayar yaitu utang gaji, utang listrik, utang telepon, utang air, utang pajak penghasilan, maupun utang bunga bank. Beban yang masih harus dibayar atau biasa dikenal dengan istilah accrued expense disebut juga dengan utang beban. Beban jenis ini terjadi jika dalam akhir periode akuntansi suatu perusahaan terdapat beban yang masih menjadi tanggungan perusahaan dan beban tersebut belum dibayar oleh perusahaan sehingga beban tersebut dicatat sebagai utang. Nah, jurnal pensiun yang harus dibuat untuk beban yang masih harus dibayar ini seperti yang ada di tabel di samping. Beban titik-titik di debit dan utang titik-titik di kredit. Atau bisa juga menggunakan beban titik-titik di debit dan beban titik-titik yang masih harus dibayar di kredit. Generasi Smart, kita langsung lihat contoh soalnya. UD Sukses Berkah memiliki 4 orang karyawan dengan upah masing-masing 200.000 per hari. Semua karyawan bekerja selama 6 hari dalam seminggu, yaitu Senin sampai Sabtu. Pembayaran upah terakhir dilakukan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019. Buatlah jurnal penyesuaiannya. Generasi Smart, jika kita mendapatkan soal seperti ini, maka langkah yang harus kita lakukan adalah menghitung besarnya gaji yang belum dibayar. Berdasarkan data penyesuaian tersebut, upah yang belum dibayar adalah untuk hari Senin tanggal 30 Desember 2019, 4 dikali 200.000 itu sebesar 800.000. Kemudian untuk hari Selasa 31 Desember 2019 itu 4 orang juga dikali dengan 200.000 adalah 800.000, sehingga total gaji yang belum dibayar sebesar 1.600.000. Maka jurnalnya adalah beban gaji di debit 1.600.000 dan utang gaji di kredit sebesar 1.600.000. Generasi Smart, demikianlah cara membuat jurnal penyesuaian untuk akun piutang tak tertagih dan beban yang masih harus dibayar. Semoga membantu ya Generasi Smart. Sampai ketemu pada pembahasan materi jurnal penyesuaian untuk akun selanjutnya. Salam Smart School, Generasi Smart berkarakter cerdas.